Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Rahman. Saya akan membacakan ataupun mempresentasikan salah satu materi yang akan dibawakan oleh kelompok kami, yaitu tentang terminologi dan epistemologi Islam. Nah, ada salah satu kata yang saya kutip dari salah satu buku tentang filsafat, yaitu Is Branch of Philosophy which investigates the origin, structure, method, and validity of knowledge. Nah, dari kata ini, makna yang bisa kita ambil diantaranya mendalam dan radikal. Nah, di dalam mendalam dan radikal ini, mendalam berarti mendalami semua ilmu. Radikal itu sampai ke akar-akarnya. Jadi mendalami sebuah pengetahuan, mendalami sebuah ilmu sampai ke akar-akarnya. Lalu terdapat bagian, diantaranya yang pertama ada the origin, struktur, method, dan validity of knowledge. Nah, bisa kita ambil bahwa terdapat struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Itu menurut bahasa Indonesianya. Jadi struktur, mempelajari semua berdasarkan struktural. Jadi secara terposisi dan terorganisir. Nah, yang kedua, metode yang digunakan bagaimana yang paling efektif dan bagaimana yang paling baik. Yang ketiga, validitas pengetahuan yang benar-benar terjadi atau pengetahuan yang benar-benar ada, valid dalam istilahnya. Nah, saya mengutip dari J.F. Forer tahun 1854. Beliau mengatakan terkait ada tiga fase ataupun tiga pernyataan. Di antaranya filsafat, metode, dan sistem. Filsafat di sini merupakan hakikat atau kebenaran. Jadi fungsinya sebagai hakikat bagaimana seseorang melakukan sesuatu dan kebenaran, bukti nyatanya apa. Lalu metode ini untuk memperoleh suatu pengetahuan, prosesnya bagaimana dan apa yang harus dilakukan. Itu untuk metode. Dan yang ketiga, sistemnya di sini sebuah proses ataupun menjalin suatu realitas kenyataannya. Itu yang saya kutip dari J.F. Forer tahun 1854. Ada juga metode Auguste Comte. Metode Auguste Comte terjadi pada tahun 1798 sampai 1857. Dari sini saya kutip dan saya ambil intinya. Di antaranya persoalan di luar realitas. Jadi persoalan di luar nalar. Nah, di sini terdapat mungkin dua klasifikasi. Di antaranya menolak metafisika dan agama. Itu kan tidak, menurut dia metafisika dan agama itu kan tidak ada realitasnya ataupun tidak ada wujudnya, bentuknya. Nah, tetapi gejala empirisnya. Yang pertama, perenungan. Yang dia lakukan adalah perenungan. Perenungan di sini merupakan contemplation. Yang kedua, penginderaan yang dilakukan oleh indera, yang dapat diserap oleh indera, atau bisa disebut sensation. Yang ketiga, tafakoh, perception ataupun konsep, bisa disebut pendapat. Dan yang keempat, penalaran atau reasoning. Jadi beliau menyimpulkan empat gejala empiris: perenungan, penginderaan, tafakoh, dan penalaran. Nah, bertolak belakang dengan epistemologi Islam. Nah, saya akan sedikit menjelaskan tentang epistemologi Islam. Jadi epistemologi Islam adalah epistemologi atau sebuah ilmu yang berkaitan dengan ketuhanan ataupun wujud nyata yang bertolak belakang dengan tadi yang dikemukakan oleh Auguste Comte. Jadi adanya metafisika dan agama. Jadi di dalam Islam, ketika suatu ilmu pengetahuan dihasilkan oleh para penemu, para ilmu, dan berakhir langsung ataupun bersumber dari Al-Quran dan hadis ataupun dari pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbanding terbalik dengan metode ini yang tidak mempercayai yang pernyataan Auguste Comte, yang tidak mempercayai adanya metafisika dan agama. Sedangkan dalam Islam ataupun dalam ajaran kita harus percaya dan kita harus yakin bahwa itu ada. Nah, di sini jadi kalau strukturnya, sistemnya, filsafatnya, metodenya
itu kan berasal dari manusia. Tetapi kembali lagi, semua berasal dari Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mempercayai adanya itu. Itu mungkin merupakan epistemologi Islam yang secara ringkas atau yang bisa saya sedikit sampaikan. Dan terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.